Bun, pernah nggak sih ngalamin jantung berdebar ya saat berjuang melawan asam lambung GERD? Nah, kebetulan nih teman-teman, kemarin itu aku habis ngobrol sama dokter spesialis jantung ya. Dijelasin panjang lebar. Di sini kalian wajib banget simak videonya. Jangan lupa di-subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian pejuang asam lambung GERD anxiety, tetap terapkan 3P-nya ya. 3P bisa 4P atau 5P. Jadi banyak banget yang saat ini istilah-istilah itu ya. Ada 3P, 4P, 5P. Tapi kalau aku sih masih disiplin ya dengan menjaga pola hidup sehat ya. Meskipun udah membaik, udah sembuh, udah normal lagi, udah bisa kerja, udah bisa kemana-mana ya, udah bisa makan apa aja, tapi aku masih mengontrol. Dan juga kadang aku masih selektif memilih menu-menu makanan aku ya. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang, jangan takut, kalian gak sendirian ya. Kalian pasti bisa melewati semua itu. Aku selalu yakinkan kepada diri aku ya, badai pasti berlalu. Ini hanya sensasi, dan itu ada sebab akibat kita ngalamin ini karena kita pernah melakukan hal-hal yang kurang baik di masa lalu ya, seperti misalnya telat makan ya, kemudian sering begadang, sering makan soda, minum soda berlebihan, goreng-gorengan, atau nggak teratur menu-menu kita ya. Selain itu juga kita mungkin kecapean, begadang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus terima, nggak boleh ngeluh, karena kalau misalnya ngeluh itu bakal menimbulkan sensasi baru lagi. Ini adalah pengalaman aku ya, seperti itu teman-teman. Di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan dari beberapa teman-teman ya. Bun, pernah nggak sih ngalamin jantung berdebar kencang pada saat melawan asam lambung GERD anxiety? Pernah ya. Aku juga pejuang asam lambung GERD, menurut aku yang lumayan parah karena banyak banget sensasi ya. Ngap, perut kembung, sendawa-sendawa, keleyengan, kebas, batuk. Kemudian selain itu juga jantung berdebar, itu udah pernah aku alami ya. Ketakutan, kecemasan, sulit tidur, aku udah pernah ngalamin ya. Sakit pinggang pun ternyata ada hubungannya sama asam lambung. Sakit pinggang sampai ke paha. Kemudian nyut-nyutan ya. Kemudian selain itu juga pipisnya sedikit-sedikit ya. Itu mungkin karena kita kelamaan duduk ya, kemudian cemas, pikiran yang nggak terkontrol. Jadi itu adalah menjadi satu atau gabung semuanya. Dan kita harus hati-hati, harus tetap menerapkan 3P. Nah, jadi aku langsung jawab. Kebetulan kemarin aku ngobrol sama dokter spesialis penyakit jantung ya. Aku bertanya, nekat bertanya kenapa? Karena banyak banget yang nanya permasalahan ini ya. Dan ternyata pejuang asam lambung GERD itu sebenarnya jauh kemungkinan terkena jantung ya. Misalnya kayak jantung berdebar-debar itu kan biasanya disebabkan karena kita jatuh cinta, ini kata dokter yang kemarin ya. Kemudian karena kita cemas ya. Dan yang terjadi sama pejuang asam lambung GERD anxiety ini adalah karena kecemasannya itu. Bagaimana tidak? Karena kita adalah ada serangan panic attack anxiety. Jadi kata dokter aku nih kemarin yang aku ngobrol ya, yang pertama adalah harus healing, harus happy. Ngapain cemas sih, kata dokter gitu ya. Aku tuh sampai diketawain loh. Ngapain cemas, kalau cemas itu bisa menambah duit, kalau cemas itu bisa menambah isi dompet, ya nggak apa-apa cemas tiap hari. Itu bahasa dokter ya. Tapi itu kalau cemas itu hanya akan menambah beban kita, hanya akan menambah sensasi kita, dan akan memperburuk keadaan kita. Jadi caranya adalah harus happy. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, lakukan hobi. Kalau misalnya udah kalian ngalamin sensasi itu, tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran. Yang pertama harus tenangkan pikiran, duduk, jangan berdiri ya. Kalau lagi ngalamin itu duduk perlahan-lahan, senderan, selonjoran. Tenangkan pikiran, tarik nafas, lakukan pernafasan diafragma. Biasanya seperti itu ya. Kemudian minum air hangat. Jangan sendirian, jangan mandiri. Cari teman ngobrol. Kalau kamu lagi sendiri, apa yang harus kamu lakukan? Biasanya aku langsung nelpon suami, nelpon anak,
nelpon teman, nelpon mama, biasa seperti itu. Agar sensasi itu, cemas itu menghilang atau menjauh. Karena kalau cemasnya hilang, itu sensasinya juga bakal membaik, bakal hilang perlahan-lahan. Betul kan teman-teman ya? Karena aku juga pernah ngalamin itu. Nah, yang patut kita waspadai itu adalah kalau misalnya di keluarga kita nih, misalnya bapak, ibu, kakek, ataupun mungkin ada saudara dekat kita yang ada riwayat hipertensi misalnya, atau ada bawaan kayak jantung itu di keluarga ya. Jadi itu harus kita kenali juga ya, karena selain jantung berdebar ini ada ciri-ciri yang lain ya, seperti misalnya sering kebas juga, kemudian kayak keringat tangannya atau sering keringat dingin, dan juga ada riwayat di keluarga. Itu kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Apalagi kalau misalnya sensasi itu tidak sekali aja, misalnya sering kali nih ya, sering kali terjadi, itu kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi kalau misalnya sensasi itu datang karena asam lambung naik atau karena cemas, nggak usah parnoan dulu ya. Jadi kalian harus mengetahui nih, oh ya aku kena anxiety, aku karena cemas. Biasanya cemas ini kalau misalnya kita lagi di keramaian ya, di keramaian pun sensasi itu bisa datang. Kemudian selain di keramaian, biasanya pada saat bangun tidur ya, atau tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Karena pejuang asam lambung GERD anxiety itu sering banget mimpi buruk ya. Aku pun pernah ngalamin ini. Jadi kalau hal ini terjadi ya, biasanya aku bangun tengah malam, aku duduk dulu sejenak, tenangkan pikiran, lakukan pernapasan diafragma. Seperti itu. Kemudian kadang aku ambil air wudhu. Kalau misalnya udah tenang pikirannya, sholat malam ya. Kalian gak usah takut ya. Tapi biasanya nih ya, meskipun udah tenang pikiran, kadang takut ya, mau sholat aja kadang takut ya. Kalau misalnya takut kadang aku lawan, kecuali kalau misalnya udah nggak sanggup, baru aku duduk aja ya, aku baca istighfar, sholawat ya. Kalau misalnya udah tenang sedikit, bisa tiduran lagi, tapi bantalnya ditinggiin sambil dengerin musik-musik relaksasi ya. Kemudian sambil dengerin ruqyah misalnya, agar sensasi-sensasi itu menjauh. Jadi nggak terus-terusan datang ya, atau nggak terus-terusan melekat pada diri kita. Kemudian selain itu juga tetap harus terapkan 3P-nya ya. Pola makannya dijaga, pola pikirnya ya, cemasnya tadi harus bisa dikendalikan. Jadi harus berdamai sama diri kita, harus berdamai sama sensasi itu agar nggak sering cemas, agar nggak sering parnoan ya. Selain pola makannya, istirahat yang cukup juga, tidurnya juga harus cukup ya, agar nggak terus-terusan kambuh. Menunya juga diperhatikan teman-teman ya. Kalaupun misalnya pengen pemeriksaan, boleh ke dokter ya, minta obat-obatan sesuai resep dokter. Biasanya akan dilakukan EKG seperti itu ya. Aku sih dulu kayak gitu ya. Tapi ini kemarin aku bertanya karena banyak banget yang nge-DM aku, yang ngechat aku terkait jantung berdebar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi harus kenali dulu nih ada apa penyebabnya. Apakah hanya karena dari asam lambung, ataupun mungkin ada riwayat dari keluarga, ataupun mungkin selain itu ada sering keringat dingin ya, atau mungkin sering kebas tiba-tiba. Itu juga sensasi asam lambung sih. Tapi kalau misalnya kita ukur juga nih denyut jantung kita ya, bisa juga kita lihat tekanan darah kita juga ya, cek kolesterol juga, karena itu bisa menjadi pemicunya juga ya. Seperti itu teman-teman, semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Dan buat kalian yang masih mengalami sensasi itu, wajib menerapkan 3P-nya, atur pola makannya dan olahraganya ya. Kemudian jangan begadang, istirahatnya harus cukup. Oke ya, cukup sekian, semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.